Waalaikumsalam. Eh, Ya, gimana gimana. Halo. oh, tunggu di Kak. Kak. Ya, halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, enggak. Masih ada yang ditunggu ya. Tunggu di. Tes tes. Kedengarannya suaraku Kak. Ya. Oh iya. Tunggu di. Boleh Kak Kak. Eh, Sebelum itu paling perkenalan dulu ya. oh iya. Ini ada berapa Eh, orang? oh iya. Eh, Perkenalkan Kak. Nama saya Muhammad Zaki Naufal Satria. Biasa dipanggil Naufal. Hmm, Tuh. ya, Noval. Ya, Noval ini udah berapa lama di orang ini kok di mana di Pada Informatika. Eh, Kurang lebih sudah 1 tahun. Hmm. Nah, fokusnya dari awal ini ya, bisa gitu ya. Baik, baik gitu. Iya. Mau fokus di UI dulu. Kalau teman tak satunya Iya. ini yang Cray of Bench ini juga santri belajar UI juga ya. Oh, si mati dulu berarti. Udah ada tilangnya. Iya, Kak. Tunggu ini putus-putus suara tak. Oh iya. Ini teman tak yang satu Iya. namanya ini Cray ya. Cray. Bukan Bang Ahmad. Oh Ahmad. Iya. Beliau Jadi, bantu mantau. oh beliau bukan ini santri belajar UI. Iya. eh, Beliau front end di pondok. Oh iya. Nah di pondok yang belajar UI siapa saja? Iya. Kita sendiri kan. Iya. Hmm. Ya mantap mantap. Jadi selama ini belajar sendiri ya. Tidak gitu. eh eh, Belajar dari nonton apa tutorial dari BWA juga Kak. Oh beda itu ini ya. Bibit tangga ya. Iya. Sama cari-cari ban-ban tutorial di YouTube juga ada.
Oke. Kalau boleh tahu, ini supaya supaya kita lebih saling mengenal. Ini dari mana asalnya? Halo, Iya. kita dari mana asalnya? Kalau boleh tahu. Makassar Oh, kah mana? asal asli dari sini Makassar. Oh, ya. Halo, halo, tes. Halo. Oh ya bang, saya dari apa namanya, yang pendamping pembelajaran. Oh iya, iya, salam kenal. Iya. Saya Adi. Dulu santri juga di pondok. Oh iya, Masya Allah. Oke. Iya, boleh dimulai. Ini ceritanya, ya agendanya hari ini apa aja gitu. Ini terus dijelasin gimana. Suaranya. Oh iya, putus, maaf nih Kak, apa putus-putus katanya suara. Tunggu dulu, saya lihat dulu anunya, settingnya. Iya. Halo, halo. Oh iya, Iya, Kak. iya ini laptopku lagi ini bermasalah ini. Lama nggak dipakai. Oke, Iya. jadi aku pakai HP ini sekarang. Oke, boleh lanjut. Ya gimana gimana? Mulai ini Kak Di. Ya. Di beberapa pekan lalu saya telah mereview beberapa daily UI yang telah saya buat, yaitu diantaranya adalah sign up, check out, landing page, dan kalkulator. Dan untuk malam ini saya akan mereview daily UI yang kelima, yaitu app icon serta user profile setting, halaman 404 dan daily UI media player. Jadi kita mulai dari app icon dulu. Di sini saya membuat app icon untuk aplikasi semacam komunikasi seperti WhatsApp atau semacamnya. Jadi untuk membuat ini saya hanya menggunakan dua tool saja, yaitu rectangle dengan ellipse. Jadi untuk bagian lingkaran warna biru ini saya menggunakan ellipse, dan untuk memotong di bagian sisi bawah kanannya ini saya menggunakan rectangle tool, lalu kita subtract di bagian sini, subtract selection. Setelah kita subtract selection, untuk di bagian sininya seperti balon kata, membentuk balon kata saya menggunakan rectangle, kemudian saya custom corner radiusnya di sisi atas kanan dan kiri, kemudian sisi kiri bawah menjadi 50. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke user profile yang ke daily UI ke-6. Di sini saya membuatnya tidak terlalu
bagaimana. Jadi simple. Saya menambahkan foto profil, kemudian alamat, dan juga semacam foto-foto galeri seperti itu, seperti kolase. Kemudian ada tombol follow juga, yang tombol follow-nya itu kita pakai fill-nya itu linear kayak gradient. Kemudian saya juga buatkan semacam bottom navbar-nya. Dan untuk membuat bottom navbar-nya ini untuk di bagian tengah sini agar dia terpotong, sama seperti yang tadi kita subtract. Setelah itu oh ya, untuk icon-iconnya ini saya menggunakan sebuah plugin yang saya install, yaitu namanya Iconify. Jadi kita bisa mengambil beberapa icon free di situ. Kemudian lanjut di yang ketujuh, setting. Sama seperti halaman setting pada umumnya, nggak terlalu berbagai macam desain juga. Jadi desainnya simple saja seperti ini. Dan juga untuk ikonnya tetap saya memakai icon dari Iconify. Kemudian untuk daily UI ke-8 di sini untuk yang di atasnya ini saya belum terlalu merapikannya karena belum sempat. Ya, terus untuk tulisan 404 ini agar terlihat di sini ada gambar di dalam teksnya. Supaya bisa ada gambar dalam teksnya, kita menggunakan yang namanya kita ngemasking gambar ke dalam teks seperti ini. Kita masking gambar ke dalam teks. Kemudian ada juga tombol seperti ini. Kemudian yang terakhir ada media player. Sini saya membuatnya agak bagaimana ya? Di sini ada background blur supaya ada kesan backgroundnya gitu. Kemudian ada foto profil dari musiknya. Kemudian untuk di bawahnya ini seperti biasa ada untuk mengontrol musiknya. Dan kemudian juga di sini ada semacam menu dan juga judul lagunya. Kemudian ya mungkin itu saja yang bisa saya review malam ini. Mungkin ada saran atau kritik dari kita mungkin. Oke, terima kasih Ahmad. Ahmad ya namanya. Ya, ini mantep nih, udah banyak yang dibikin. Ya. Sip. Bervariatif. Nih mantap ide-idenya. Nah, paling ini udah pembelajaran apa ya? Ini fokusnya belajar UI ini udah berapa lama, Ahmad? Panggil saya Naufal Dika. Oh, ini salah ini. Oh, Naufal ya? Iya. Oh iya, Afwan. Iya, Naufal ya. Oh, Naufal belajar UI udah berapa lama ini? Mungkin sekitar sudah 5 atau 6 bulan. Oh iya. Oke, udah lumayan lah ini. Tinggal dipoles-poles sedikit. Iya. Oke. Nah, nanti ini bagusnya kalau ini kan belajar yang UI-nya ini
tak pecah-pecah gitu. Iya. Kan ini ada icon, habis itu ada layouting, kemudian pemilihan warna, itu ada apa lagi ya, pakai grid atau spacing gitu, Iya. itu perlu didalami satu persatu gitu. Nah, Oh iya. kalau yang ada sekarang ini mungkin kita bahas yang udah kita buat. Nah, mulai dari ini boleh di zoom ya bagian icon. Iya. Yang ini app icon. Aku sebenarnya kalau laptopnya lagi bagus, ini laptopku bermasalah. Laptop kantor biasanya saya pakai itu saya tinggal di kantor. Jadi ini laptop sudah lama gak kepake, jadi tadi tiba-tiba close sendiri. Jadi saya nggak bisa buka Figma-nya juga. Nah, untuk app icon ini, nah mungkin bisa didalami juga nanti. Misal sambil belajar ya, kayak salah satunya didalami dulu icon gitu kan. Iya. Nah, untuk pembuatan icon kayak gimana? Biasanya icon itu ada ininya ya, selain buat bentuk yang bermakna, dia juga bagaimana membuat ikonnya ini apa ya istilahnya, dia itu dari segi keterbacaannya, dari fungsionalnya ketika di platform kayak gimana gitu kan. Sama ada istilah pixel perfect, mungkin pernah dengar ya Novel, pixel perfect ketika bikin di icon gitu. Nah pixel perfect ini biasanya saya bikinnya itu kan di Illustrator kalau saya bikinnya. Kalau di sini di Figma sebenarnya sekarang lebih simple dan lebih enak karena kita kalau misal mau aktifin grid ini langsung kelihatan kan garis-garis gitu, kotak-kotak itu kita bisa atur sehingga setiap bentuk atau shape yang dibuat itu bisa ngikutin ukuran gridnya, jadinya nggak pecah gitu dan dia lebih presisi gitu. Terus ini kalau dilihat ikonnya sama titik-titiknya ini terlalu jauh kan bedanya. Titik-titik kecil itu terlalu kecil. Coba kalau misal di zoom dipasang di aplikasi titiknya kelihatan apa enggak kayak gitu, itu perlu dicoba. Kalau misal pakai Figma kan bisa tuh di preview pakai mirror app. Oh iya. Pernah coba mirror app kan? Nah itu boleh dicoba frame-nya, diklik kan, dibuka mirror app-nya, nanti dilihat ikonnya jelas apa enggak gitu. Itu perlu diperhatikan dari segi visibility-nya gitu. Terus dari segi pixel perfect. Nah, pixel perfect itu kenapa kita penting pelajari, karena satuan dari ini kan, dari pixel itu biasanya kan dia kalau genap kan dia ini apa, gabungan dari pixel, tiap pixel kalau dihitung 1, 2, 3, kalau genap kan jadinya pas antar pixelnya posisi dari bentuknya. Nah kalau bentuknya itu miring apa enggak sesuai pixel atau enggak presisi atau dia ukurannya ganjil misalnya kayak 1, berapa size dari misal bentuk yang kecil 0 tadi itu, atau posisi X, Y, Z-nya itu miring, itu bisa pecah gitu. Nah itu bisa didalami nanti dipelajari soal pixel perfect, nanti kalau misal bingung bisa tanya-tanya, mungkin saya bisa bantu gitu kan. Oh iya. Jadi ikonnya juga nanti bisa lebih seimbang antara lingkaran luar sama lingkaran dalam. Nah itu kan, itu ini bisa boleh diimprove. Selain icon ini kan sebenarnya icon atau logo gitu kan. Nah selain ini kayak icon yang dipakai Naufal tadi, selain ini kan kayak ada arrow yang back tadi sama 3 dots yang di profile. Nah itu kalau bisa itu sebisa mungkin kan kita masih belajar ini ya, sebisa mungkin itu kita bikin sendiri semua. Nah, karena kita UI designer, minimal kita bisa buat semua komponen yang kita bikin gitu. Nah kalaupun nggak bisa kan biasanya kenapa, ya minimal kan kita bisa, tapi kalau waktunya nggak cukup kan bisa pakai plugin dan icon gratis kayak gitu. Tapi kalau ada waktu dan kita bisa, kenapa tidak gitu kan. Toh masih ada waktu, nanti kita bisa bikin. Nah untuk iconnya juga nanti bisa coba cari ini ya, iconnya itu juga pakai pixel perfect sih kalau bisa. Nah nanti iconnya langsung bikin di Figma aja, terus kalau bingung ya langsung select aja, jadi bisa icon, logo gitu kan. Itu boleh dipelajarin, tapi selebihnya udah mantep nih. Dan warnanya juga enak ini. Oke lanjut,
Atau ada yang mau ditanyakan juga dari Naufal? Kalau yang saya sampaikan kayak kurang jelas atau bingung ya tanya aja. Oh iya ya. Hmm. Lanjut nih. Oke, lanjut ya. Nggak usah sungkan, tanya aja kalau apa yang mau ditanya. Bebas sih. Mantep. Terus yang di sini nih, nah ini mungkin kan ini ya apa? Ini konsepnya bikin sendiri kah atau ada UI di Dribble misalnya yang di sebagai konsep awal gitu untuk belajar apa gimana? Iya, ada lihat di Dribble juga. Nah, iya sih. Kalau ini juga belajarnya ya ini bagus sih sebenarnya, cuman perlu diperhatikan juga dari fungsionalnya. Kalau misalnya kita bikin preview ini kan tujuannya kita mau preview habis itu bikin UI, habis itu kita upload di Dribble misalnya kan. Tujuannya supaya nge-show desain kita, habis itu kalau ada feedback dari orang di luar gitu atau teman-teman. Minimal kita sudah kuasai apa yang kita bikin. Itu penting, boleh dicatat kayak fungsionalnya ini yang kita bikin udah pas apa belum gitu. Terus yang saya bikin ini aplikasi apa gitu. Kalau kita masih bingung tentang aplikasi yang kita buat, kita bisa contoh aplikasi yang sudah ada. Misal ini kan profile di aplikasi apa ya misalnya Shopee atau profile di mana gitu. Tapi kalau misalnya Nova lihatnya di Shopee profilnya kok UI-nya nggak bagus ya gitu, baru di improve atau diperbaharui, dibikin bagus versinya Nova gitu kan. Dari segi fungsionalnya jelas. Nah, yang saya mau kasih masukan ini di bagian ini kan ini profile tapi ikonnya itu aktifnya di bagian home. Iya kan? Nah, itu kalau di home terus ini home profile, ini back, terus kalau back aku kemana gitu misalnya ya. Saya laku dengan itu mungkin ya bisa di ini. Terus pemilihan warnanya ini mungkin bisa di ini juga. Kalau warnanya kan buttonnya itu warnanya pink, gradasi pink muda, habis itu teksnya putih. Nah itu kalau lebih jauh dikit gitu udah kurang kebaca gitu teksnya yang follow itu sama ininya icon plus itu. Nah mungkin pemilihan warnanya bisa dimainin lagi, jadi coba-coba aja, jangan takut kayak misal jangan terpaku satu warna kayaknya ini bagus gitu, dicoba-coba aja. Warna pinknya mungkin ini bagus tapi gabungan dari warna pinknya selain putih mungkin ada yang lebih bagus, mungkin pinknya lebih tua, teks sebagai warna teks ya, atau pinknya ini lebih dinaikin, lebih kontras, lebih tua, habis itu teksnya putih lebih masuk gitu misalnya. Gitu. Itu bisa dicoba-coba. Sama ada konsistensi ini juga bentuk atau radius kan buttonnya itu ada corner radiusnya kan. Berapa tuh? 4 atau 8 ya? Nah, kalau di fotonya kan nggak ada tuh. Jadi fotonya ujungnya runcing-runcing ya. Gitu. Nah, itu mungkin bisa dibikin dibikin lebih seragam gitu kan. Sama jarak kanan kiri, atas bawahnya. Nah, itu bagian spacing. Jadi ini jaraknya berapa itu kanan kirinya? Coba cek dulu ke kiri berapa. 30 ya. Kalau ke atas jarak foto ke tombol berapa tuh? 35 ya, ganjil tuh. Jadi nanti ya boleh dicatat juga ya, jangan lupa yang dicatat. Pemilihan grid ya, kayak
di Google, mungkin pernah baca yang di Google itu dia pakai spacing itu kan pakai grid ya, kelipatan. Iya. Yang kelipatan 2, 4, 8, habis itu 12, 16 gitu kan. Iya. Itu usahakan ya paling tidak ikutin itu kenapa mereka genap. Nah, mungkin bisa dicari tahu kok mereka kok genap, nggak ada yang ganjil gitu. Beda kalau iOS nanti ada yang ganjil, itu bisa dipelajarin juga. Gitu. Jadi kalau misal kanan kirinya 30 ya jarak ke buat tombol itu 30 juga gitu misalnya. Terus jarak icon yang di atas itu 3 dot sama icon panah itu. Nah, itu jarak kiri kanannya kalau bisa 30 juga gitu. Oh iya. Kan supaya frame-nya itu lebih rapih kan bingkainya gitu. Terus kita pikir juga, terus ini foto profilnya ini kan besar, kira-kira perlu sebesar ini apa enggak? Gitu. Terus pemilihan font kan yang digedein nama, habis itu title, habis itu lokasinya itu kekecilan apa enggak kayak gitu misalnya. Itu dicek-cek aja, dibuka di aplikasi di Mirror. Figma Mirror itu kan langsung dicek, tanyain aja ke temen yang sebangku atau di sebelah, coba dibaca jelas enggak kayak gitu misalnya. Coba tombolnya ini kalau dipencet jelas apa enggak kayak gitu. Tes gitu aja gitu kan, nanti pasti ada feedback dari teman. Minimal dari segi fungsional mereka bakal ngasih tahu, wah ini kekecilan nih. Nanti Novel jadi baca, oh ini kalau gini kekecilan gitu. Terus cari tahu standar font paling kecil tuh berapa gitu. Nah, kalau saya sendiri yang saya pakai paling kecil tuh 10, itu kecil banget. Paling yang enak dibaca 12 gitu, kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi itu bagian tipografi nanti bisa dipelajarin. Jadi yang saya sampaikan tadi mungkin bisa di notes, dipelajarin satu-satu ya, jangan pelajarin sekaligus semua, nanti pusing. Jujur saya juga dulu belajar sendiri ya. Saya belajarnya cari di Google, YouTube, sama konten artikel di apa? Di Medium. Nah, di Medium itu bagus-bagus di sana. Saya belajarnya satu-satu. Jadi dulu saya belajarnya itu bagaimana cara buat satu halaman, kayak nentuin warna, nentuin ukuran, jarak gitu. Ukuran font yang enak dibaca berapa kayak gitu. Cara buat icon, warna, icon kayak gitu. Saya pelajari juga sama kayak Naufal. Ya, yang penting ini konsisten belajar terus gitu. Semangat aja. Pokoknya jangan takut dibilang jelek, ya nggak ada itu bilang istilah desain yang jelek itu nggak ada. Kan desain relatif kan. Semangat aja. Ada lagi? Sudah jelas sih yang untuk yang sini. Mungkin lanjut dia lagi. Nah, ini kurang lebih sama sih kayak tadi. Mungkin jarak, penentuan warna, icon kayak gitu. Nah, kayak misal Naufal gini, bikin kayak misal mau bikin apa ya, profile atau bikin list, itu bisa langsung cari tutorialnya satu-satu gitu. Oh, aku mau bikin list nih dalam profile. Nah, itu pasti mereka ngasih dari segi UX-nya, mungkin dari segi UI-nya yang rapi kayak gimana gitu. List kan ini pakai garis. List tuh banyak pasti kalau Naufal cari UI list gitu. Pasti list tuh ada yang pakai garis lah, ada yang pakai bentuk kontainer, ada shadow-nya kayak gitu. Ada yang enggak cuman pakai icon, enggak pakai arrow lah kayak gitu. Macam-macam. Itu bisa dieksplor. Jadi kalau mau bikin kayak list ini kan ada ini kan ada icon, teks, habis itu ada deskripsi di bawahnya, habis itu ada panah di kanan. Nah, ini selain model ini mungkin Novel bisa eksplorasi lebih banyak gitu, lebih bervariasi. Jadi ya bebaskan aja, belajar sendiri. Nanti kalau bingung cari di Google. Kalau lebih enaknya itu, saya dulu belajarnya kan nyari satu desain yang saya mau bikin aja sama persis. Dibikin sama plek kalau bisa. Cari desain yang menurut Naufal paling bagus, yang menurut Naufal kok ini keren banget, aku pengen bisa. Contek aja, jiplak sama persis kalau bisa. Tapi
ya nggak boleh aku habis itu diupload bilang ini desain aku, nggak boleh kayak gitu. Pasti nanti yang punya nanti khawatirnya yang punya tahu terus di report kan, terus kita dituduh apa ya kayak plagiat gitu kan, nggak bagus. Itu untuk belajar sendiri. Saya jujur saya juga dulu gitu, tapi nggak saya upload untuk belajar sendiri. Walaupun saya mau upload ya saya improve beberapa desain. Misal saya mau bikin profile nih, saya cari 2 atau 3 referensi UI di Google, saya gabung jadi satu. Pasti beda-beda tuh nanti hasilnya, pasti lain. Mungkin yang satu saya ambil warnanya, yang satu saya ambil fontnya, yang satu saya ambil layoutnya, satunya lagi saya ambil untuk spacingnya, beda lah. Kontennya diganti gitu kan. Itu untuk belajar gitu. Nanti lama-lama kita biasa. Gitu. Itu untuk ningkatin ini juga sih, selera desain. Jadi kalau kita awalnya desain kita baru belajar nih, terus kita ngeliat desain bagus kita ikuti. Nanti ada desain lebih bagus ikuti lagi sampai bisa. Habis itu kita punya selera desain gitu. Oh selera aku desain kayak desainnya misal siapa yang terkenal ya, kayak misal kayak pemain bola gitu kan. Oh aku favoritnya David Beckham lah gitu kan. Pasti nggak ngefans lagi sama desainer pesepak bola yang dari Makassar misalnya. Aku pokoknya David Beckham yang dari Makassar, PSM nggak ada yang aku fans gitu misalnya. Kan seleranya kan jadi naik tuh. Nah sama kayak selera desain. Aku selera desain sama desainnya orang luar negeri yang keren-keren yang ada di dribble gitu. Jadi habis itu kualitas desainnya paling tidak bisa ngikut gitu. Jadi bagus juga gitu. Tapi itu diimbangi dengan selalu belajar, nggak cuma ngelihat desainnya orang supaya seleranya bagus, tapi desainnya orang yang dibilang bagus, kita harus bisa bikin kayak itu gitu. Gitu. Mantap sih ini tuh belajar. Saya juga dulu gini sih belajar. Mantap. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain bagian misal Naufal nemu Kak aku mau bikin ini bingung, ini gimana gitu. Itu tanya aja. Atau tanya pengalaman aku atau di mana gitu. Bebas di luar ini kalau ada yang mau ditanya tanya aja. Oh ya. Mungkin di akhir nanti. Oke, siap. Ya. Terus lanjut. Nah ini mantap sih, lebih clean, cuman ukuran tombol yang di bawah itu yang warna orange sama yang di atas beda jauh kan. Nah itu kalau bisa biasanya disamain sih, tapi kalau mau beda ya beda dikit lah. Ini kan beda jauh. Beda sih. Nah sama ikonnya terlalu besar, icon panahnya itu. Nah, terus ada image di dalam angka 404 itu gambar bikin sendiri kah? Search di Pexels. Oh Pexels. Oke, mantap. Konsepnya bagus sih. Sip. Ya. Paling nanti ini sih juga. Itu kan 404 dalamnya kayak gambar burung. Nah, itu paling tidak ada maknanya kenapa gambarnya burung kayak gitu. Nah itu juga nanti perlu diingat juga. Oh ya aku bikin gambar misalnya ini mananya apa gitu. Kan biasa orang kayak 404 bikin balon-balon gitu kan. Oh balonnya ini berarti ini ya balonnya terbang berarti lepas gitu kan, atau dibawa angin lah gitu atau apa, kan ada maknanya semua tuh. Sip. Iya. Belajar terus. Oke dan masih ada satu ya? Ada. Terakhir. Nah ini udah lumayan clean sih. Mantep. Sip. Udah clean. Tinggal di-improve aja terus. Oke. Ya. Sudah berapa lama kita Kak belajar UI atau misalnya begitu? Dulu saya belajarnya mulai di Pondok Informatika juga. Saya itu programmer gitu kan, di kampus belajarnya ngoding sambil biasa saya yang freelance bikin logo, bikin desain grafis.
Tapi karena itu kayak kurang nyambung sama yang saya pelajarin di kampus, jadi saya nyari yang nyambung-nyambungnya. Jadi saya bikin ilustrasi awalnya. Jadi saya bikin ilustrasi untuk bikin di splash screen. Tau kan ya, yang di splash screen itu biasa kayak waktu kita baru buka aplikasi itu ada next ada gambarnya. Saya bikin itu. Habis itu saya belajar di UI-nya, saya belajar otodidak, belajar di Google lah. Belajar itu di Medium, di artikel di Medium itu lebih rinci, lebih detail. Jadi lebih enak dipelajarin. Iya. Di Medium saya pelajarin, habis itu ini juga. Apa yang paling penting itu kalau desain itu basicnya ini. Prinsip-prinsip desain. Pernah dengar nggak, Novel? Prinsip desain. Pernah dengar ya? Belum tahu mungkin. Oke. Nah, itu juga tugasnya saya itu pelajari juga itu prinsip desain. Nah, prinsip desain itu apa? Nah, salah satunya itu bagaimana cara kita menentukan itu ada layoutnya. Kalau misalnya kita mau bikin konten, mau rata tengah kah, rata kiri, habis itu ukurannya mau dikasih gede kecil itu ada maknanya semua. Kalau misal di 404 tuh kan yang paling gede angka 404. Nah, itu ada sendiri. Jadi ada apa, hierarkinya itu beda. Hierarkinya mana yang konten penting, mana yang nggak terlalu penting. Sama kontennya itu dibedain dengan warna. Kalau misal ada dua tombol, tombolnya satu warna abu-abu, satu warnanya merah, berarti kan beda tuh. Proximity-nya juga kayak kita nge-grouping konten itu ada semua di prinsip desain. Nah, aku pernah ada ini apa slide, nanti aku coba cari-cari aku share. Tapi di konten sebenarnya apa di Google banyak sih. Coba aja dengar ini malam nanti. Prinsip desain itu penting sekali. Jadi selain diterapin di desain, itu dipakai orang di hampir semua ranah desain sih. Orang bikin spanduk lah, bikin layout buku, orang bikin UI, orang bikin website. Prinsip itu kepake terus. Oke, jangan lupa dicatat ya. Oke. Oh iya, tadi belajarnya berapa lama ya? Aku belajar terus sih sampai sekarang. Jadi sejak 2018. Sama Kak Dadan sih di sana, aku kan dulu sama Kak Dadan itu belajar gitu sih. Sampai sekarang sih belajar. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin itu cukup. Oke. Udah? Ya. Oke, kalau udah boleh ditutup. Atau apa? Oke, nitip salam sama Kak Dadan ya. Iya. Oke. Halo Bang Hadi. Oh, halo. Oh ya, apa bisa mungkin sebentar waktunya lagi untuk briefing sedikit sama tim desain di pondok. Setelah ini, setelah sama Novel kan, setelah review ya. Oke, boleh. Langsung aja sekarang bisa. Ya, makasih banyak. Oke. Tutup aja mungkin Novel. Terima kasih Kak telah menemani tadi. Mungkin sampai sini saja review saya malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.